Happy Sunday, Madia Remaja. Happy Valentine juga ya. Oh iya, 14 Februari ya? Iya, 14 Februari Yang ya. udah pada punya pacar, kayaknya udah pada ngirim-ngirim GrabFood deh, Kak. Sepertinya udah siap ya habis kebaktian ini ya. Iya. Tapi sebelum merayakannya, mau secara virtual, nggak boleh ketemu ya harusnya ya, Kak ya? Iya, benar. Kita mau ibadah sekolah minggu dulu. Kita mau sapa lagi sekali lagi, Kak. Sapa Salam lagi yuk. remaja. Shalom, sukacita, semangat Marema. Kurang keras. Coba kita yang shalom, mereka yang suka cita semangat, Kak. Baik, 1, mari. 2, 3. Shalom Marema. Udah mulai semangat. Udah mulai semangat. Bang Aldo mungkin coba kita Bang Aldo kita tes dulu. kita tes Yang biar dia mana? kasih gayanya masih inget nggak? Boleh. Alumni remaja loh. Iya. 1, 2, 3. Shalom Bang Aldo. Oh, Mantap. Oke deh, kita sekarang ngapain dulu, Kak? kita akan mengekspresikan kasih kita sama Tuhan dengan satu pujian penyembahan yang berikut ini. Oke. Siapkan hatinya adik-adik. Kita mau nyanyikan satu buah pujian 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Kita nyanyi sama-sama. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000
worship your holy name. I worship your holy name. Kita mau lipat tangan kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak, Engkau masih mengizinkan kami, anak-anaknya Tuhan, kelas madya dan remaja, untuk menyaksikan tayangan ini, untuk bersama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing. Biar Tuhan yang berkati perjalanan ibadah kami, biar kami dapat fokus, kami dapat bernyanyi memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Bapak, turunlah Roh Kudus-Mu atas kami, dalam nama Kristus Yesus, kami mohon tuntunan Tuhan. Amin. Wih, blessed ya. Feeling blessed. Iya, merasa terberkati gitu kan. Terberkati banget. Banget, Kak. Ya, urapan Tuhan, hadirat Tuhan, asik banget ya. Benar. Apalagi ini kan udah Februari, 1 bulan di 2021 udah terlewati sekarang. Benar, berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Makanya kita harus mengucap syukur. Benar banget, Mengucap syukur Kak lewat Egi. lagu berikut ini. Oke, lagu apa nih Kak yang kedua Kak? Mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Woi, tentang itu. Sip. Mainkan Bang Aldo. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Adik-adik aja di rumah, kecaplah dan lihatlah. Masih kurang keras ya Kak ini? Ya, betapa apa? Wih. Kita nyanyi sama-sama refrennya, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, hari ini tuh Kak, udah mulai berbeda sama minggu-minggu kemarin karena di liturgi gereja kita dan adik-adik juga sudah nanti mendengarkan cerita tentang mendekati penderitaan Yesus. Karena Aduh. kita udah deket ke Paskah lagi Kak. Penderitaan ya. Iya, kayaknya baru kemarin Natal ya Kak ya. Iya ya. Terus kita udah mau mengingat lagi hari Paskah. Betul sekali. Nah, jadi karena kita sudah masuk ke Paskah, artinya kita mau lagi mengingat betapa baiknya sih Tuhan kita yang sudah mau berkorban di kayu salib, yang sudah mau menderita untuk kita. Padahal kita
Kalau Bang Nehe sih merasanya kayaknya Tuhan nggak layak deh Bang Nehemia, Tuhan harus mati di kayu salib untuk dosa-dosa Bang Nehemia. Banget ya. Tapi ternyata Tuhan kita sebaik itu, Kak. Baik banget ya. Jadi pengorbanan Tuhan, penderitaan Tuhan itu sebagai bukti bahwa dia tuh sayang banget sama kita. Oke, nah maka dari itu lagu selanjutnya kita mau nyanyi Ku Heran Allah Mau Memberi. Heran ya kita, Iya. kok mau Tuhannya mau berita buat kita. Nah Heran itulah banget. misteri kebaikan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Boleh pakai tepuk tangannya deh, yang semangat buat Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita nyanyi sekali lagi dari awal, lebih semangat lagi. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oke, tuh walaupun kita heran, tapi ternyata Allah memberikan apa yang Dia mau berikan buat kita, manusia ciptaannya ya Kak. Hingga akhirnya kelak. Kelak. Jadi semoga sampai akhirnya nanti adik-adik semua tetap beriman pada Tuhan Yesus dan Tuhan tetap Yesus. mengasihi Yesus. Oke deh. Nah, kita adik-adik udah gak sabar dengar firman Tuhan, tapi kita mau nyanyi lagi satu lagu sebelum kita mau masuk lagu firman Tuhan. Lagu apa ini? Lagunya pastinya buat bagi dia. Buat Tuhan? Buat Tuhan. Oh. Jadi judulnya juga bagi dia. Dianya buat Tuhan berarti ya, besar ya D-nya ya? Dia dan dia huruf kecil juga lah semuanya. Oh, buat semua juga. Sesama. Oh. Oke deh. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita mau ulangi lagu ini dari awal dengan hati yang terbaik untuk boleh memuji Dia yang sudah berkorban buat kita, buat kasih-Nya yang besar buat hidup kita. Dia Yesus selamat
tadi liriknya dia angkatku jadi anaknya katanya Kak. Beri damai di dalam hidupku. Betul sekali. Nah, kalau biasanya kan kalau nggak online adik-adik bisa bagi berkat ya Kak ya. Cuman karena ini online adik-adik boleh bagi berkat di kolom komentar YouTube, boleh juga di grup grup WhatsApp atau lain Kak? Grup WhatsApp ada. Grup orang tua. WhatsApp untuk menyebarkan cara Tuhan mengasihi kita, karena cara Tuhan mengasihi setiap anak-anak Tuhan itu berbeda-beda. Betul. Bisa dari hal yang sederhana, bisa dari hal yang besar. Mungkin kalau Bang Nehemia sangat bersyukur karena selama pandemi ini tidak harus sakit sampai opname Kak. Karena itu satu ketakutan yang besar banget sih sebenarnya kalau buat Bang Nehemia, karena untuk cek rumah sakit aja harus swab dulu segala macam kan. Itu jadi berkat yang sangat besar, walaupun mungkin kadang-kadang kayak bangun tidur, oh ya udah sehat gitu. Tapi setelah dihitung-hitung, kok berbulan-bulan ini nggak ada sakit-sakit yang parah gitu kan. Jangan sampai. Nah ternyata itu bukti kebaikan Tuhan yang kadang-kadang kita nggak sadar karena keseharian kita jalanin, tapi Tuhan juga bekerja dalam setiap hari kita. Iya, kakak jadi inget minggu lalu gitu ya kakak baru, atau minggu lalu kakak baru inget kakak bagiin setiap hari itu adalah hadiah dari Tuhan. Makanya tadi pas banget ya Bang Nehe bilang bangun saya masih hidup, hadiah yang harus kita nikmati. Jadi tetap semangat adik-adikku, tetap sehat ya, tetap menikmati apapun keadaan yang Tuhan kasih. Iya, ya? Karena apapun yang Tuhan kasih itu adalah bukti kebaikan Tuhan, bukti bahwa Tuhan masih memelihara kita. Amin. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita menyanyikan Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan
kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kami. Sebentar kami mendengar firman Tuhan, biar Tuhan yang berkati, kami dapat fokus mendengarkan dan melakukan apa yang baik yang harus kami lakukan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Majua Salam, Media Remaja. Percaya, abang percaya, adik-adik di rumah semua masih tetap sukacita, ya, salam dan semangat, ya. Sekali lagi, salam Media Remaja, salam sukacita, semangat. Nah, tema kita pada kebaktian minggu ini sangat penting, yaitu nubuat penderitaan Yesus. Nubuat penderitaan Yesus, bahannya dari Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Kita buka Alkitab kita ya, masing-masing juga di rumah buka Alkitabnya. Sudah? Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Kita baca. Abang baca dari gereja ini ya. Ayat 3 kita mulai. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Itu nanti dasar firman Tuhan kita yang terus kita lihat. Jadi Alkitabnya jangan itu dulu ya, ditutup dulu. Nanti kita banyak belajar firman Tuhan karena tema kita nubuat. Jadi kita bicara nubuat ya, nubuat penderitaan Yesus. Nubuat yang dimaksud di sini adalah nubuat yang terdapat di dalam Alkitab. Definisi nubuat, nubuat Alkitab kalau kita lihat di Wikipedia dikatakan sejenis prediksi terhadap suatu kejadian berdasarkan pada tindakan dan perkataan seorang nabi. Saya ulang ya. Prediksi terhadap suatu kejadian berdasarkan pada tindakan dan perkataan seorang nabi. Ya, definisi dari nubuat Alkitab. Tapi kita coba sederhanakan definisinya yang lebih sederhana. Nubuat Alkitab adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan pada masa hidupnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan pada masa hidupnya yang merujuk kepada apa yang terjadi pada masa depan. Ya, jadi Nabi bernubuat pada masa hidupnya, ya, kemudian itu merujuk kepada apa yang terjadi kepada masa depan. Itu definisi sederhananya. Nah, hari ini kan kita temanya nubuat penderitaan Yesus. Berapa banyak sih nubuat Yesus di dalam Perjanjian Lama? Ternyata ada lebih dari 350 nubuat dalam Alkitab yang Yesus Kristus sudah genapi. Saya ulang ya. Lebih dari 350 nubuat tentang Yesus Kristus yang sudah digenapi. Yesus Kristus menggenapi berarti Yesus Kristus memenuhi apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Yesus Kristus menggenapi berarti melalui Kristus terbukti apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Terbukti
apa yang dinubuatkan. Jadi nubuat apa? Apa yang disampaikan pada masa Nabi itu terjadi ya di masa depan, dan itu dibuktikan oleh Yesus. Lebih dari 350 nubuat. Nah, tapi yang paling penting nih, kenapa kita harus mengetahui nubuat yang terdapat dalam Alkitab? Kenapa kita harus mengetahui itu? Ya, ini penting sekali untuk kita ketahui supaya adik-adik kami, media remaja serius mengikuti firman Tuhan hari ini ya. Jadi Alkitabnya standby. Apa sih tujuannya? Kita mengetahui nubuat-nubuat dalam Alkitab ya, yang sudah digenapi Yesus Kristus, supaya kita jangan ada lagi keraguan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya tidak ada lagi keraguan. Ya. Dia sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun lalu, sejak zaman Kejadian, sejak Adam dan Hawa, ya, sepanjang kitab-kitab Perjanjian Lama, ya, sepanjang kitab-kitab Perjanjian Lama, ya, Yesus Kristus menggenapinya. Dia buktikan, dia penuhi semuanya. Mulai dari bagaimana Yesus dikandung, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana Yesus melayani, melakukan mukjizat, mengajarkan tentang kebenaran. Kemudian bagaimana Yesus dikhianati, bagaimana Yesus ditangkap, didera, dihina, ditolak, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian bagaimana Yesus bangkit mengalahkan kematian, menang mengalahkan kematian. Kemudian bagaimana Yesus terangkat ke surga. Ya, itu nubuat-nubuat yang sudah digenapi oleh Yesus. Ya, sudah digenapi oleh Yesus. Tinggal satu lagi yang belum. Abang sering sampaikan ini kepada adik-adik kami dan remaja. Tinggal satu lagi yang belum dia genapi, dia buktikan, dia penuhi, yaitu apa? Ayo. Yaitu buat tentang kedatangannya kedua kali. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu kepada murid-muridnya, aku akan datang. Aku ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Dan dia bilang, setelah itu selesai, aku akan datang menjemput kamu. Nah, itu nubuat. Yesus sendiri berkata seperti itu. Jadi, adik-adik kami, media remaja, jangan ada lagi, tadi tujuan nubuat, tidak ada lagi keraguan. Jangan ada lagi keraguan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Dia. Nah, itu tujuan nubuat. Kenapa kita harus belajar nubuat? Gitu ya. Spesifik hari ini belajar tentang nubuat penderitaan Yesus. Yesaya 53 tadi ya. Bagian Alkitab yang memuat tentang Yesus Kristus yang sudah dia genapi. Nabi Yesaya sendiri hidup di Yerusalem pada abad ke-8 sebelum Masehi. Wow, jauh banget gitu ya. Dari zaman kita sudah jauh banget. Dari zaman Yesus lahir sudah jauh banget. Jadi Yesaya bernubuat di kitabnya. Kita belajar hari ini di pasal 53. Berbicara mengenai hamba yang menderita. Ya, ia merujuk kepada tema kita hari ini. Nubuat penderitaan Yesus. Yesaya 53 tadi yang kita baca ayat 3 sampai dengan 7. Ya, kita nggak akan lihat satu persatu nubuat yang sudah digenapi Yesus 350 tadi. Waduh, nanti waktunya nggak cukup. Tapi kita akan lihat khusus yang kita baca tadi, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Nubuat tentang penderitaan Yesus. Mari kita lihat ya. Nanti di screen juga satu persatu kita tunjukkan bahwa Yesus sudah membuktikan ya, memenuhi, menggenapi nubuat dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ada 14 kalau di Yesaya sendiri, Yesaya 53 ada 34 nubuat yang sudah digenapi Tuhan Yesus. Tapi di Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 yang kita baca tadi 14 nubuat. Wow, banyak sekali ya, 14 nubuat. Coba kita lihat satu persatu. Yesaya 53 ayat 3a. Ia dihina, digenapi di Lukas 4 ayat 28 sampai dengan 29. Ini banyak ayat-ayatnya karena namanya menggenapi, harus abang buktikan juga ya.
Jadi Alkitab membuktikan diri dengan Alkitab. Ya, jadi makanya Alkitabnya jangan ditutup. Saya ulang, Yesaya 53 ayat 3a, ia dihina, digenapi di Lukas 4 ayat 28 sampai 29. Saya baca Lukas 4 ayat 28 sampai 29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Nah, tergenapi ya. Yesaya 53 ayat 3a tadi, ia dihina. Bayangin seorang yang datang untuk menyelamatkan, dia dihina. Nah, itu Yesaya 53 ayat 3a. Yesaya 53 ayat 3b, ia dihindari orang dan ditolak. Dan ini digenapi di Matius 27 ayat 21 sampai 23. Ya. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagi kamu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jikalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ya, lihat. Yesaya 53 3b bernubuat tentang Yesus dihindari atau ditolak. Dan ini lihat, orang memilih Barabas dibandingkan Yesus yang tidak punya salah. Barabas penjahat dipilih. Ya. Kemudian nubuat tentang Yesaya 53 ayat 3c, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Digenapi dan dijelaskan di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ya, ia di sini adalah Yesus telah dicobai tidak berbuat dosa. Ya. Yesus dicobai tapi tidak berbuat dosa. Itu penggenapan dari Yesaya 53 ayat 3c. Ya, kemudian Yesaya ayat 53 ayat 4a. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Penyakit kita apa sih? Penyakit dosa. Kesengsaraan kita akibat apa sih? Akibat dosa. Ya. Jadi Yesaya 53 ayat 4a ini digenapi di 2 Korintus ayat 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 21. Lihat ya di layar muncul. Kemudian apa katanya di sana? 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat tadi, penyakit apa yang harus kita tanggung sebenarnya yang membuat kita mati secara rohani, mati secara fisik, yaitu penyakit dosa. Ya, kesengsaraan kita akibat dosa. Tapi Yesus datang untuk menanggung itu. Ya, digenapi di dalam kedatangannya, digenapi dalam kematiannya, dan dia menang, bangkit dari kematian. Nah, itu tadi sudah sampai kita lihat ya ayat 53 ayat 3b 3c. Nah, kita akan coba lihat lagi selanjutnya. 53 ayat 3d. Ya, 53 ayat 3d. Manusia menyembunyikan diri ketika dihubungkan dengan dia. Ini nanti digenapi di Markus 14 ayat 50 sampai 52. Nanti adik-adik bisa lihat ya. Tapi saya mau membuktikan bahwa 14 nubuat yang disampaikan di Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 ini digenapi, ya. Kemudian Yesaya 53 ayat 4b. Manusia berpikir dia dikutuk Tuhan. Itu digenapi di Matius 26 ayat 66. Kemudian Yesaya 53 ayat 5a. Di situ tertulis menanggung hukuman kejahatan umat manusia.
Ini tadi sudah kita baca 2 Korintus 5 ayat 21 digenapi di sana. Kemudian Yesaya 53 5b, pengorbanannya memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Ini digenapi di Kolose 1 ayat 20. Kemudian pengorbanan Yesus menyembuhkan dari dosa, itu Yesaya 53 ayat 5c. Ini digenapi di 1 Petrus 2 ayat 24. Kemudian Yesaya 53 ayat 6a, dia penanggung dosa seluruh umat manusia. Ini digenapi di 1 Yohanes 2 ayat 2. Kemudian Yesaya 53 6b, Tuhan menghendakinya menanggung dosa umat manusia. Ini digenapi di Galatia 1 ayat 4. Ya, kita nggak lihat lagi ayat-ayatnya ya, tapi nanti muncul waktu kalian lihat di layar, tolong dicatat adik-adik kami. Jadi bisa dibuktikan. Ya. Kemudian Yesaya 53 7a, ditindas dan dianiaya. Ya, ini Matius tadi kita sudah baca, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian Yesaya 57 ayat 7b, berdiam diri di hadapan para pendakwanya. Nah, kemudian Yesaya 53 ayat 7c, anak domba yang dikorbankan. Ini digenapi di Yohanes 1 ayat 29 dan 1 Petrus ayat 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Coba lihat tadi 14 nubuat penderitaan Yesus yang ada di Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, 14. Kalau misalkan kita yang dinubuatkan seperti ini, ya, kalau kamu nanti lahir, ya, nanti lahir di kandang domba. Kalau kamu nanti bertemu teman kamu ditolak. Kalau kamu nanti punya sahabat, yang kemanapun kamu pergi, dia akan mengkhianati kamu. Kalau kamu nanti ketemu orang-orang bersalah, maka kamu ditangkap, disalibkan. Nah, mau dinubuatkan seperti itu? Saya yakin 100% kita tidak akan mau seperti itu dinubuatkan. Tapi Yesus tidak menolaknya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia yang adalah besar. Ya, nggak terukur, tapi dia datang inkarnasi ke dalam rahim yang terbatas. Ya, rahim yang terbatas di perut Maria. Dia nggak menolak. Kemudian dia lahir di kandang domba. Ya. Kemudian tadi dia mengajar orang-orang. Ya. Orang-orang mengeluh-elukan dia, tapi pada akhirnya orang-orang yang mengeluh-elukan itu akan memilih penjahat, yaitu Barabas, dibandingkan dia yang datang untuk menyelamatkan. Ya, kemudian dia ditangkap, dihina, disalibkan, mati dan dikuburkan. Nubuat yang sudah dia genapi. Kemudian dia naik ke surga. Luar biasa. Itu semua tujuannya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia tidak menolak nubuat itu. Ya, dia tidak menolak nubuat itu. Nah, yang terakhir saya ulangi lagi yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana tujuan tentang nubuat. Kenapa kita harus belajar tentang nubuat? Jadi adik-adik kami, Madya Remaja, saya ajak melihat perjanjian lama secara keseluruhan, ya, bahwa di sana nubuat tentang penyelamatan kita oleh Yesus Kristus. Ya, di sana tentang nubuat penyelamatan kita. Begitulah kasih Allah terhadap manusia. Sejak kitab Kejadian sudah dijanjikan Tuhan bahwa Dia akan mengirimkan seorang penebus Mesias. Ya, jadi jangan abaikan kitab Perjanjian Lama. Baca juga, renungkan juga. Nah, tujuan mengetahui nubuat tadi masih ingat? Tujuan mengetahui nubuat-nubuat dalam Alkitab supaya kita tidak ragu-ragu lagi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
ya. Dia sudah dibuatkan sejak ribuan tahun lalu, sejak kejadian, sejak Adam dan Hawa, sejak awal dari kitab-kitab perjanjian lama sampai akhir kitab perjanjian lama. Tapi semua dia genapi, semua dia penuhi, semua dia buktikan. Saya ulang lagi, mulai dari bagaimana dia dikandung, mulai dari bagaimana dia dilahirkan, kemudian bagaimana Yesus melayani, melakukan mujizat, mengajar kebenaran, bagaimana Yesus dihianati, bagaimana Yesus ditangkap, didera, ditolak, dihina, disalibkan, mati dan dikuburkan, bagaimana Yesus bangkit mengalahkan kematian, bagaimana Yesus terangkat ke surga. Semua itu sudah digenapi oleh Yesus. Sekali lagi, sudah dipenuhi oleh Yesus, dibuktikan. Jadi jangan ada lagi keraguan buat kita, terkhususnya adik-adik kami Madya Remaja. Jangan ada lagi keraguan kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika Tuhan mengingatkan kami tentang bagaimana Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi utusan Allah. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau mengikuti nubuat itu, Engkau tidak menolaknya. Sehingga kami yang berdosa, Tuhan sembuhkan dari penyakit dosa, Tuhan bebaskan dari penyakit dosa. Oleh penderitaan-Mu Tuhan, kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan tadi dari Bang Lukas tentang nubuatan penderitaan Yesus, Kak. Wih, ternyata penderitaan Yesus sudah dinubuatkan. Iya, sudah dinubuatkan Bang Aldo, penderitaan Yesus. Iya. Dengar nggak tadi? Dengar kan? Iya, adik-adik juga dengar di rumahnya masing-masing. Kenapa emang Bang Aldo mau dinubuatkan juga untuk masa depannya? Iya, kan ini apa kalau drama-drama Yesus Bang Aldo udah terpakai nih, Kak. Oh, Udah kayak Yesus bentukannya. eksis ya, iya. Pas banget. Oke deh, sekarang kita mau nyanyi lagu untuk mengumpulkan persembahan kita. Lagu yang tadi, Ku Heran. Ku heran. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oke, sudah mengumpulkan persembahan, saatnya doa syafaat. Yang dibawakan oleh Bang Aldo. Oh, enggak. Gak ada mic-nya Bang Aldo, Kak. Oh, bisa diadakan. Panik dia langsung. Kayak dia akan membawakan doa syafaatnya. Ayo adik-adik kita bersiap. Hati, pikiran, semuanya ya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar sehingga Engkau boleh menyelamatkan kami. Ajar kami untuk boleh bersyukur, menikmati kasih-Mu dan juga membagikan keselamatan pada orang-orang lain melalui tingkah laku kami dan sikap kami. Kami berdoa buat doa-doa syafaat kami Tuhan, buat keluarga kami Kau boleh jagai, buat sekolah kami Kau yang boleh sertai terus Tuhan Yesus, buat kesehatan kami Kau yang boleh pulihkan kalau mungkin ada yang tidak sehat, dan juga buat segala hal yang kami perlukan Kau boleh cukupi Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Oke, ibadah kita sudah selesai, ada aktivitas Kak. Ya, Apa aktivitasnya Kak Egy yang kasih tahu? aktivitasnya kita akan cover lagu. Asik. Cover lagu yang bertemakan pengorbanan yang akan dicontohkan juga oleh Abang Renaldo Pulba. Siap? Udah pas kan pakai gitar? Udah siap lagunya Bang? Bingung dia Kak. Ya, jadi kalian nanti akan siapkan satu lagu, temanya pengorbanan. Boleh pakai lagu yang tadi kita nyanyikan juga pas Boleh. kebaktian, itu kan tema-temanya tentang pengorbanan Kristus. Kalian rekam ya, yang sebagus-bagusnya dan setulus-tulusnya dalam hati ya. Itu mau konsepnya Bang Nehe maunya voice note atau mau video aja? Kayaknya bagus kalau video ya Kak, Oh, di supaya video bisa aja. di-upload di Facebooknya KKR Banpus. Ya. Tapi kalau ada yang malu juga pakai video, nggak apa-apa, voice note aja. Nanti Oke. kakak abang guru sekolah minggunya bisa dengarkan dan apresiasi. Ya, berarti ada dua alternatif ya Ade ya, bisa pakai VN atau voice note, atau satu lagi bisa langsung di video aja ya. Jadi cover lagu yang rohani. Betul. Gitu ya. Contohnya, ini Contohnya seperti contohnya. ini. Selesai. Nah, itu contohnya. Ya kan? Siapa tadi yang nyanyi? Kak Egy dan Bang Nehe. Duet. Lagunya apa? Dengerin aja tadi Iya. kan. Ya, Oke boleh deh. ikutin lagu kita Boleh. atau boleh yang lain juga? Boleh, karena ada dengar suara kabar burung, suara anak-anak Madya remaja, bagus-bagus Kak. Suara emas, permata dan perak. Mas perunggu semuanya pokoknya yang berharga-berharga. Iya, berharga dong. Oke deh, karena suara kita berharga dikasih sama Tuhan, kita mau berikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul Oke deh, sekali. itu ibadah kita hari ini sudah selesai. Sudah. Berarti selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dah.